Halo semua, dan saya coba beranikan diri untuk buat video tentang bisnis programmer. Jadi kita tahu kalau programmer itu dia ngoding, dia kerja bidang IT, dia kerja buat program, bisa di bagian front end, back end, DevOps, uh, banyak hal yang dari game development banyak. Nah, di sini saya bakal bahas tentang ada beberapa web yang kita lihat sebenarnya itu adalah bisnis di bidang programming gitu. Jadi bisnis ini unik. uh, jadi contohnya ini satu Frogget. Jadi kita tahu Vue 3 itu adalah framework untuk front end development yang berbasis JavaScript. Jadi kalau bicara Vue.js pasti akan bicara React.js, bicara Svelte, dan banyak sekali bicara yang hal-hal terkait dengan Vue.js ini. Nah, di Vue.js ini itu kalau kita buat form akan ada bukan problem sebenarnya. Kita menggunakan library dari tempat lain. Nah, jadi FromKit ini seperti solusi yang dimana kita bisa tinggal menggunakan aja input yang ada di sini. Jadi dia sediakan semua input yang ada seperti radio, range, rating, repeater, search, telepon gitu. Jadi ini salah satu bisnis programming yang dimana tujuan targetnya itu ini khusus untuk developer. Jadi gimana ngebuat developer experience itu jadi lebih baik. Jadi akhirnya si developer itu jadi lebih mudah untuk ngedevelop atau ngebangun sebuah sistem. Jadi FormKit ini adalah seperti bagian kecil bagian kecil tapi penting dalam proses development khususnya di web menggunakan Vue 3 ini. Contohnya gini. Contohnya kita pakai search bar seperti ini, ada drop down seperti ini. Nah, itu kelihatannya ya udah sederhana, tapi apa yang ditawarkan di sini itu sebenarnya kalau kita lihat yang ditawarkan itu dia menggunakan strategi gratis, tapi ada yang versi Pro. Yang versi Pro nanti ada dipisahkan seperti ini. Drop down yang versi Pro autocomplete gitu. Dan di sini ada dari penggunaannya. Di sini ada langsung option-option yang mempermudah kita untuk ngebuat form gitu. Dan seperti inilah salah satu contoh dari bisnis sampingan yang bisa dibangun oleh programmer. Ini dia contohnya. Jadi dia ngedapatkan bisa income itu dia buat strategi harga monthly, one time, pay as you go, dan enterprise lisensi. Dan ini untuk fitur inputnya, dan untuk monthly itu dia kasih satu production domain gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah ada yang membeli ataukah nggak ada? Sebenarnya itu tergantung dari seberapa bagus produk ini yang nanti bakal dibuat sama FromKit ini. Karena ini masih beta, jadi kita tahu bahwa ini beta 14, belum rilis stabil. Seperti Vue.js yang ngerilis Nux 3, yang sebelumnya itu masih rilis kandidat dan ini sudah stabil. Jadi intinya produk-produk seperti ini tuh dibuat oleh programmer senior untuk developer yang baru terjun akan mendapatkan feels ngedevelop yang lebih baik gitu. Nah, ada satu lagi yang saya ini seperti ini. Seperti quick admin panel, seperti CRUD generator gitu.
CRUD generator ini seperti kita ngebuat sistem, tapi kita cuma nge-drag and drop, istilahnya kalau sekarang itu no code ataupun low code. Jadi kita memang benar-benar dimanjakan sekali untuk ngebuat sistem. Kita dia cuma butuh skema. Di dalam sistem itu apa yang kita butuhkan dan segala macam. Dan ini developed by developer dengan basis Laravel. Di dalamnya ada Vue, Livewire, generator, dan ini strategi-strategi yang bagus untuk programmer yang jika mereka ingin ngebuat ngebuat sebuah produk untuk programmer lainnya. Nah, ini salah satu contoh sampel produk gitu. Dan dia selalu nge-branding si foundernya ini itu lewat YouTube-nya untuk ngebagikan tips-tips terbaru tentang di Laravel itu sendiri. Jadi dia memang fokus full di Laravel. Nah, ada lagi yang lain itu seperti ada banyak tema-tema yang premium gitu. Dia kasih gratis, tapi ada sisi yang premium. Jadi ini bagus juga, ini Frameface. Frameface ini dari Turki setahu saya. Nah, saya nggak tahu apakah ini, saya belum tahu ini gratis atau ada yang berbayar. Kita cek dulu. Oke, kayaknya ada pro supportnya yang pro ya. Nah, mereka buat bisnis juga sama seperti ini. Jadi mereka itu ngumpulin library yang banyak dari berbagai itu, ngebuat resource seperti ekosistem di dalam dunia development. Jadi mereka buat Frameblocks, Frameflex itu branding namanya. Istilahnya kalau di dalamnya itu ada seperti ini. Jadi framework seperti ini, marketing kode-kode yang sederhana sih sebenarnya, bisa dibuatnya seperti ini. Ini kayaknya menggunakan CSS mereka sendiri ataupun menggunakan Tailwind, saya kurang ketahui. Oke, kita lihat di sini. Mereka menggunakan Frameflex atau utility CSS yang mereka buat sendiri gitu. Ada juga yang ngejual itu dengan menggunakan misalnya ngebuat seperti Tailwind. Tailwind itu memang gratis, tapi strategi Tailwind itu cukup bagus juga, sama seperti Tailwind ya, strategi Tailwind. Jadi Tailwind itu ngebuat satu utility yang bebas dipakai seluruh orang, tapi mereka ngejual satu komponen-komponen yang komponen itu sebenarnya nggak gratis. Sama juga sama kayak Frameflex ini. Tapi Frameflex ini dia untuk di view, untuk UI komponennya cukup lumayan banyak. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita cek lebih dalam, misalnya di kalender, di apa, mereka nggak sepenuhnya ngebangun dari awal gitu. Mereka ngambil dari pihak ketiga yang terakhir diadopsi di FrameView ini. Jadi supportnya itu jadi lebih baik. Misalnya nih data tables. Jadi data tables ini paling umum di web development, di mana kita ngebuat table jadi lebih dinamis, gampang untuk ngebuat tables untuk CRUD, proses CRUD, pagination. Di sini ada select, ada filtering, ada search gitu. Nah, data tables ini memang di sini FrameView data tables, tapi kalau misal kita redirect ke codingnya itu dia ngambil dari modul-modul yang orang sudah pernah buat sebelumnya gitu. Jadi diadopsinya dan dikembangkan oleh tim mereka. Jadi ini strategi yang bagus untuk developer, untuk ngebuat produk dari developer untuk developer sih sebenarnya untuk pembahasan kali ini. Jadi seperti inilah contohnya Tailwind. Tailwind
buat komponen, terus komponennya dijual. Jadi komponen itu dispesifikkan untuk application UI, marketing, e-commerce gitu. Dan jadi ini cuma VNG preview. Nah, di sini ada pricing plan gitu. Jadi kita ngebayar ke Tailwind, walaupun Tailwind itu gratis untuk mendapatkan komponen bloknya gitu. Jadi ada akhir beli uh, seperti ini pricing plan semua. Yang contohnya, oke. Nah, ini dia. Harganya cukup lumayan, $300, tapi untuk sekali pembayaran. Nah, jadi kita sambil jadi ini strategi di mana kita ngebangun tapi kita bisa ngedapat income dari apa yang kita bangun. Jadi itu contoh-contoh yang di dunia programming, dunia buat. Jadi kalau misalnya yang paling mudah itu paling sederhana, paling mudah untuk ngebuat di awal itu seperti blog lah. Ada blog di Indonesia banyak. Jadi oke, ini nggak Mvikri, dia nggak bangun sendiri source code-nya. Ada dia memang ngekumpulin semua source code gratis yang ada di seluruh internet, lalu dibuat khusus untuk download apa segala macam untuk akhirnya di situ dia ngejual program dia sendiri ataupun jasa. Jadi itu salah satu strategi juga sebenarnya gimana si programmer ini untuk mendapatkan job sampingan. Jadi saya pernah juga beli template ataupun source code yang langsung dari developernya, dan developernya itu nggak ada ngebuat dokumentasi apapun, nggak ada, cuma hanya source code plug gitu. Jadi saya memang suka belajar dari source code-nya. Jadi ngoprek source code-nya, oh seperti ini alur skemanya, dan itu dia dapat income dari situ, dari hasil dia belajar juga. Jadi itu beberapa usaha sampingan yang bisa dilakukan oleh programmer. Oke, mungkin itu aja sih dulu sharing session kali ini. Mungkin ada banyak sebenarnya yang problem-problem di sana yang belum bisa kita lihat secara langsung, tapi banyak banget. Ada ratusan mungkin ribuan banyak produk yang hampir mirip. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di sini satu lagi, nah ini Codecademy. Codecademy itu menjual program-program yang memang siap pakai, dan memang paling banyak sih WordPress yang sebelumnya di sini. Tapi sebenarnya di sini kita bisa ngelihat potensi pasar sih. Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan pasar dan seberapa besar potensi pasar itu. Memang walaupun di sini banyak kan WordPress, karena penggunaan WordPress memang masih banyak. Tapi kayak sini Perfect CRM ini, dan di dalam satu produk itu nanti ada bundling banyak produk yang lain yang semacam plugin untuk produk itu sendiri. Jadi ngebuat produknya itu seperti itu. Jadi ini contoh aplikasinya, cara mereka ngebuat akun demonya, mereka menjual sistemnya, dan sebenarnya sistem ini itu nih harganya $65 gitu. $65 dari 2015 itu bisa sampai miliaran ya. $65 itu sekitar 900.000 ya. Anggaplah 900.000. Tadi yang terjual itu sekitar 1.000.
itu sekitar 900 juta. Lebih kurang lah, dalam berarti lumayan. Ya seperti itulah kalau ngebuat produknya. 17.000 sales ya, bukan 1.000, tapi 17.000 sales. Kalau misalnya lihat angka-angkanya itu sekitar 15 miliar untuk ngebuat ini. Jadi kita nggak mentingin target langsung ngejual produk itu sih. Biasa kalau kita buat startup atau kayak CRM yang biasa ada tuh, CRM. Jadi kalau misalnya kita pilih sini langsung ada iklan di atas ini. Odoo ini gratis, tapi untuk plugin-plugin yang lain itu dia bayar. Itu strategi si Odoo. Ada sih ya. Jadi ada mereka yang ngejual langsung solusi strategi dalam layanan. Jadi pricing plan itu banyak. Tapi si Favex ini kasih langsung source code, dan 17.000 tuh angka yang cukup lumayan sih. Dan dia udah dari 2015 dia khusus di PHP aja bisa menghasilkan sekitar 15 miliar. Lumayan ya. Jadi itu sih sebenarnya ada banyak sekali yang saya lihat di luar sana yang ngejual produknya, ngebangun dari awal. Contohnya si ini. Jadi saya pernah awal mula Directus ini versi alpha, masih baru sekali muncul. Foundernya tuh ngasih tahu kalau dia baru buat Directus, dan kita coba Directus dan dia headless CMS yang dimana kita masih masukin data-data di sini dan kita ngelihat dengan mudah datanya dan bisa terintegrasi di aplikasi yang lain gitu. Dan luar biasa, cukup gini, dia bangun community cloud-nya itu gratis, tapi standar cloud-nya PSU Go gini itu. Dan mungkin kalau untuk ngebangun seperti ini, kalau kita yang sebagai pemula mungkin belum mampu. Maksudnya belum cukup pengalaman untuk ngebuat seperti ini. Mungkin ada banyak hal yang bakal kita pikirkan, dari ngebangun produknya, ngebangun strategi marketingnya. Jadi memang banyak hal yang harus kita pikirkan. Tapi awal mula Directus ini seperti ini tuh enggak seperti ini gitu. Sederhana gitu. Tapi memang perubahan yang dia lakukan itu memang cukup lumayan, cukup tinggi gitu. Sampai kalau kita ngelihat di sini klien-kliennya itu cukup lumayan besar lah. Jadi dan dipakai 21 miliar di Docker pool-nya. Nah, kita pun bisa sih ngebuat Docker, kita masukkan di sini Docker. Jadi contoh kayak saya ada pernah buat ini ngoding di Awan. Jadi kita bisa ngebuat code server gitu. Memang code server, tapi code servernya udah dimodif dikit lah, extensionnya tambahin apa segala macam. Jadi seperti itu strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk job sampingan di programming ini. Mungkin ada banyak sekali lah, dan saya nggak bisa mungkin, tapi kalau untuk ngecari ide kalian bisa cari di Product Hunt. Jadi ada banyak sekali produk-produk baru yang keluar di sini gitu. Untuk apa produknya banyak banget gitu. Terus kalau di Indonesia sih, kalau yang saya tahu itu kayak ini, Ratakan. Jadi Ratakan itu ada, tapi di sini lebih banyak yang di atas ini lebih banyak produk-produk digital.
sedikit sih yang ngebuat produk yang aplikasi yang apa semua. Oke, ini ada ini aplikasi web. Tapi ya ini nggak begitu ini kali lah. Jadi contoh yang paling bagus itu kalau Indonesia itu jadi uh, apa? Oh ini. Nah ini contoh yang bagus juga yang bisa kita tiru. Jadi seperti landing kit ini. Landing kit ini dia ngebuat produknya bagus. Uh, Dia tahu kalau Elementor itu naik. Dia buat udah berapa tahun lalu, saya udah pakai dari awal. Jadi dia si Mas Agus Muhammad ini dia bagus ngebangun produknya seperti ini. Dan kalau kita ngebuat tampilan UI seperti ini mungkin ya bisa lah kita pelajari pakai Elementor bagaimana. Tapi dia ngebuat bangun brandnya itu di awal. Hingga kalau di Indonesia sendiri, jadi orang tahu oh landing kit itu untuk template Elementor yang super lengkap banyak banget. Apalagi kalau misal kita gunakan untuk Facebook Ads, untuk jualan gitu. Ada banyak sekali template-template. Jadi dia bisa jual harga angka sampai 500.000 ataupun ya 500 ribuan lah ke atas. Dan mungkin nggak tahu sih nggak ini agak private, kita nggak tahu berapa banyak yang udah terjual. Tapi kalau kita ngelihat di kode Keyen tadi, oh banyak sekali. Angkanya bisa kita hitung berapa pendapatannya. Jadi itu mungkin untuk motivasi kita kali ini. Mudah-mudahan video yang apa adanya ini bermanfaat.